Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Regita Cayani dengan NIM 220311100068. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video edukasi dengan judul Mikroplastik di Tanah sebagai Ancaman Tersembunyi pada Lahan Pertanian. Apa sih itu mikroplastik? Mikroplastik merupakan partikel yang memiliki ukuran diameter kurang dari 5 mm. Mikroplastik dapat berbentuk seperti serat atau fiber, lapisan tipis, fragmen atau granula. Untuk sumber mikroplastik yang utama yaitu berasal dari bahan yang mengandung plastik pada produk kecantikan dan pembersih, kemudian ada buangan kantong plastik atau styrofoam, dan juga kemasan-kemasan makanan siap saji dan botol-botol minuman plastik serta produksi plastik. Dan juga ada sumber pendukungnya, yaitu potongan besar yang menjadi mikroplastik yang berada di lingkungan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis mikroplastik. Jenis-jenis mikroplastik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer diperoleh dari kosmetik dan produk kesehatan yang mengandung mikrobit atau mikroeksfoliat seperti polietilen, polipropilen, dan juga polistiren. Dan mikroplastik sekunder sendiri diperoleh dari degradasi plastik melalui proses fisik, kimia, dan biologi. Yang selanjutnya yaitu penyebaran mikroplastik. Penyebaran mikroplastik sendiri dapat melalui udara atau atmosfer, perairan, dan juga darat. Penyebaran mikroplastik di udara dan atmosfer dapat terjadi, salah satunya ialah sampah plastik yang terbuang, terutama yang bersifat ringan seperti kantong plastik atau bungkus makanan. Kemudian terbawa oleh angin dan tersebar di udara. Saat sampah plastik tersebut terurai oleh cuaca dan paparan lingkungan, mikroplastik dapat terlepas ke atmosfer. Mikroplastik di perairan dibawa oleh aliran sungai dari daratan ke laut dan tersebar oleh arus laut ke berbagai wilayah. Perairan menjadi tempat akumulasi utama di mana mikroplastik berinteraksi dengan air dan organisme yang kemudian akan mempengaruhi ekosistem akuatik. Dan penyebaran mikroplastik yang ada di daratan dapat terjadi salah satunya akibat pemakaian pupuk dan pestisida berbasis plastik, serta penggunaan musa plastik di pertanian yang dapat menyebabkan pelepasan mikroplastik ke tanah. Setelah mengetahui definisi, sumber, jenis-jenis, dan penyebaran mikroplastik, pokok pembahasan yang terakhir yaitu dampak mikroplastik terhadap agroekosistem dan kesehatan tanah. Yang pertama yaitu perubahan fisik dan kimia tanah. Mikroplastik dapat mengubah struktur tanah dengan mempengaruhi agregat dan porositasnya, yang akan berdampak pada kemampuan tanah dalam menyimpan air serta sirkulasi udara. Pada sifat kimia, kehadiran mikroplastik dapat mengubah tingkat keasaman atau pH dan kapasitas sukar kation, sehingga mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Yang kedua yaitu ada gangguan terhadap mikroorganisme dan biota tanah. Pada mikroba, mikroplastik dapat mengganggu mikroorganisme tanah, mengurangi keanekaragamannya dan aktivitas yang penting dalam siklus unsur hara. Pada fauna tanah, organisme seperti cacing tanah dapat menelan mikroplastik yang berpotensi menyebabkan stres fisiologis serta mengganggu fungsi ekosistem tanah. Dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Dampak langsung, mikroplastik dapat menempel atau masuk ke dalam akar dan jaringan tanaman yang menyebabkan stres oksidatif serta mengganggu penyerapan air dan unsur hara pada tanaman tersebut. Dampak tidak langsung, mikroplastik mengubah struktur tanah dan komunitas mikroorganisme tanah yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Dan yang terakhir yaitu dampak dari polutan dalam mikroplastik. Bahan aditif plastik seperti plasticizer, pewarna, dan logam berat yang terlepas ke dalam tanah dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengganggu proses fisiologisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.